Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semua. Hampir separuh dunia ataupun lebih 100 negara mengalami krisis kesehatan karena COVID-19. COVID-19 ini berawal dari bulan Januari, khususnya muncul di Cina dan mengakibatkan ke seluruh dunia. Indonesia mengalami dampak yang tidak hanya terjadi pada kesehatan saja. Indonesia berdampak pada kebutuhan pangan, kebutuhan energi, dan kesehatan tentunya, dan berdampak pada krisis ekonomi. Selama masa pandemi, beban ekonomi menjadi semakin terasa. Hal ini dirasakan di berbagai aspek, salah satunya yakni bagian energi. Kenaikan listrik telah terjadi di beberapa tempat dan daerah dan ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan penggunaan. Namun, tentu saja hal ini masih dapat bisa dibantah karena dirasa beberapa kejadian sangat janggal dan terjadi penaikan listrik. Selain kasus kenaikan listrik, kebakaran masih sering terjadi di mana-mana. Dan salah satu hal yang menggegerkan, yakni telah terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung yang tentunya aset negara yang harus dilindungi. Selain itu, di India telah terjadi kasus kebakaran yang mengakibatkan pasien coronavirus meninggal sejumlah 8 orang. Di Indonesia telah terjadi kebakaran kelenteng yang mengakibatkan klaster baru. Hal ini terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan keresahan tersebut, maka kami menawarkan produk kami. ADM Smart Home Yang diusung oleh saya sendiri, Aan Nurzi Hasari Putra, Saya Fitrianto Hakim, dan saya Diki Mawa Yusuf. Life Smart. Live Better. for each other. ADM Smart Home adalah sebuah prototipe rumah pintar yang bisa dikendalikan dan dimonitoring menggunakan HP kita masing-masing menggunakan jaringan internet. ADM Smart Home sendiri ini memiliki beberapa fitur, antara lain yang pertama adalah sensor cahaya. Kami menggunakan sensor cahaya LDR untuk mendeteksi gelap dan terang berdasarkan nilai intensitas cahaya. Sensor ini kami pasang pada teras depan dan teras belakang. Jika sensor mendeteksi terang, maka lampu akan mati, dan jika sensor mendeteksi gelap, maka lampu akan hidup. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan peer sensor, di mana dia berfungsi untuk mendeteksi aktivitas di ruangan tertentu yang dipasang sensor tersebut. Kami menggunakan peer sensor atau motion sensor HCSR 501. Sensor ini kami pasang di ruang tamu. Jika ruang tamu mendeteksi ada pergerakan manusia, maka lampu akan hidup. Dan jika sensor sudah mendeteksi tidak ada gerakan manusia selama waktu yang telah ditentukan, di mana pada prototipe ini kami setting 10 detik, maka lampu akan mati. Prototipe ini juga kami lengkapi dengan sensor suhu LM35. Sensor suhu ini berfungsi untuk mendeteksi suhu yang ada di sekitar rumah. Jika dia mendeteksi angka melebihi batas maksimal atau batas yang kita tentukan, maka otomatis kelistrikan yang ada di alat ini akan mati. Pada prototipe ini, nilai kami tentukan di angka 40 derajat. Jika sensor membaca suhu di atas 40 derajat, maka MCB utama akan mati dan bisa dihidupkan kembali melalui gawai kita setelah suhu kembali normal. Selain beberapa sensor yang sudah disampaikan, masih ada satu sensor yang utama, di mana yaitu kita menggunakan sensor PCM yang digunakan untuk melakukan monitoring arus dan tegangan. Untuk menguji kinerja alat, pada drop tegangan kami melakukannya dengan bantuan alat bernama varian ataupun variabel AC. Di sini kami melakukan setting nilai toleransinya yakni 10% untuk tegangan 220 volt. Berikut adalah hasil pengujian kami untuk pengaturan drop tegangan. Apabila tegangan berada di bawah batas yang telah kami tentukan, maka pengaman akan melakukan prinsip kerjanya yakni mengamankan. Setelah terjadi gejala kelistrikan, maka daya akan dimatikan. Dan kita pun dapat melihat apa yang terjadi pada smartphone kita. Berikut adalah pengujian kami dalam pengujian tegangan berlebih. Di sini kami melakukan setting batas tegangan berlebih sekitar 250 volt. Apabila tegangan melebihi 250 volt, maka daya akan dimatikan. Setelah terjadi gejala kelistrikan, kita tidak dapat serta-merta menyalakan kembali listrik sebelum kita melakukan fiksasi apa yang terjadi pada gejala kelistrikan di rumah kita. Berikut ini adalah pengujian arus berlebih ataupun overload.
Di sini kami melakukannya dengan beberapa bantuan alat berupa lampu ataupun beban. Saat beban berlebih, maka pengaman akan melakukan prinsip kerjanya, yakni mengamankan kembali. Kita dapat meninjau layar smartphone kita apa yang telah terjadi dan menyebabkan terjadinya gejala kelistrikan di rumah kita. Setelah melakukan fiksasi atas masalah yang terjadi, kita dapat melakukan set ulang, yakni dengan menekan tombol release. Kami juga melakukan uji arus bocor dengan bantuan alat variabel resistor, di mana kami dapat mengatur keluar masuk arus sesuai keinginan kita. Di sini kami melakukannya untuk menguji arus bocor dengan arus sebesar mungkin sehingga mengakibatkan kebocoran arus ataupun short. Setelah melakukan fiksasi atas gejala yang telah terjadi, kita dapat melakukan set ulang dengan menekan tombol release pada layar smartphone. Selain komponen-komponen sensor yang sudah disebutkan, terdapat komponen utama yang berfungsi sebagai otak dari semua komponen yang ada di sini, yaitu Not MCU ESP8266 dan Not MCU ESP01. ESP01 berfungsi sebagai microcontroller untuk mengolah khusus data digital pada prototipe ini, yaitu kontrol lampu dan kotak-kontak. Controller ini kami pisah dengan Not MCU ESP8266 untuk meminimalisir delay pada kontrol lampu dan kotak-kotak itu sendiri. Sedangkan Not MCU ESP8266 berfungsi sebagai microcontroller untuk mengolah khusus data sensor-sensor yang ada pada prototipe ini. Selain itu, terdapat juga komponen-komponen tambahan seperti MCB, relay, saklar, kotak-kontak, wiring kabel, maket rumah dari akrilik dan 3D print, serta beberapa komponen pemanis lainnya seperti miniatur rumput dan pohon. Metode yang kami gunakan pada produk ADF Smart Home ini menggunakan Research and Development, yaitu model ADDI, Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Yang pertama adalah Analyze. Sebelum pengembangan produk ini, kami melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan pasar produk kami. Kemudian Design, kami lakukan pengacu pada prinsip ekonomis dan ergonomis. Selanjutnya Development, kami menambahkan beberapa fitur-fitur yang dapat terrealisasikan pada produk kami. Kemudian Implementation, kami lakukan implementasi melalui prototipe yang realistis dengan kondisi di lapangan. Kemudian Evaluation, kami mengacu pada kehandalan kinerja alat dengan tujuan responsibilitas dan daya pakai alat. Setelah melakukan penelitian dan pengembangan produk, kami menyatakan bahwa kesiapan produk kami telah mencapai 90%. Kenapa 90%? Karena kita telah melakukan penerapan secara menyeluruh, di mana kita telah menguji cobakan semua fitur kami, baik secara satu persatu ataupun secara bersamaan. Kami juga menyatakan 90% telah siap karena kita telah menerapkannya pada simulasi ataupun paket kami yang sudah berbentuk seperti bangunan sesungguhnya. 10% kekurangan kami adalah kita harus mempertimbangkan karakteristik bangunan, bisa saja dari segi penyinaran matahari, lalu kondisi bangunan baik berupa materialnya beton ataupun sebagainya, dan yang terakhir tentunya kita terkendala pada bagian pendanaan. Kita belum bisa melakukan produksi secara massal karena kita tidak memiliki dana yang cukup. Untuk pemasaran kita masih dalam tahap pre-order ataupun buy request. Setelah pemaparan yang kita sampaikan dari awal dan kita telah sampai pada kesimpulan. Dari beberapa aspek, kita memiliki dua aspek yang sangat penting dalam produk kami. Yang pertama, aspek ekonomis. Kita di sini memberikan peluang investasi kepada rekan-rekan yang ingin berinvestasi pada bidang properti khususnya, karena kita di sini melakukan investasi dengan nilai yang cukup besar. Bagaimana cukup besar? Karena kita cukup memberikan pengeluaran dana yang cukup minimal untuk properti yang besar daripada gejala kelistrikan, kebakaran, dan lainnya. Selain itu juga kita dapat melakukan fitur keamanan untuk properti kita di lingkungan sekitar rumah ataupun di lingkungan yang kita rasa perlu keamanan. Lalu kita juga memberikan aspek kenyamanan berupa psikologis, di mana kita apabila meninggalkan rumah, kita tidak lagi dihantui rasa-rasa was-was, rasa-rasa tidak nyaman karena kita akan berpergian jauh. Karena kita dapat memonitoring secara real time 24 jam menggunakan gawai kita dimanapun kita berada, tentunya dengan koneksi internet. ADF Smart Home, Live smart, live better for each other.